Pak Yanto ini salah satu tetangga yang paling akrab lah sama Oma Meti. Apa yang membuat hati Pak Yanto itu tergerak untuk perhatian lah ke Oma Meti? Saya itu kalau orang tua kita sendiri gitu ya. Kenapa sih Pak, kalau saya lihat tadi ya tentang pertemuan saya tadi sama Oma Meti, kayaknya dia tuh lebih kayak menutup diri gitu Pak. Apakah ada sesuatu apa gitu yang membuat beliau tuh jadi trauma untuk menerima tamu baru gitu? Ya mungkin karena kesendiriannya itu yang puluhan tahun sendiri kan dia jadi agak protek ya. Oma Meti ini dulunya kerja di mana sih Pak? Jadi SMA-nya SMA 6, masuk UI manajemen ekonomi manajemen, kerja di beberapa tempat. Terakhir itu di Ford Foundation Amerika itu. Dia bapaknya itu kan polisi ya, kalau nggak salah sekarang mungkin sepadan dengan jenderal pangkatnya kan sekarang. Oh, almarhum bapaknya. Iya. Oke teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol di sini sama Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Yanto, selaku Pak Yanto ini adalah tetangganya dari Oma Meti ya? Iya. Nah, aku pengen tanya-tanya tentang silsilah dari Oma Meti, terus gimana gitu saya sehari-hari di tempat ini gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak Yanto, tahu kondisi dari Oma Meti ini udah begini dari sejak kapan Pak? Puluhan tahun ya. Puluhan tahun. Tapi yang parah itu sejak adiknya meninggal. Itu pun juga saya nggak lupa ya tanggal ini. Soalnya kan meninggalnya juga gitu, silent aja. Itu tahu-tahu ada ambulan dibawa keluar. Jadi sejak itu dia biasanya ada teman ngobrol, terus ada teman ngobrol, lama-lama negur kita gitu. Kebetulan ibu saya kan memang baik. Selalu dia lewat selalu duluan negur gitu. Tapi kalau masih ada adiknya, dia lewat aja. Ada orang tua saya juga, dia ya gitulah. Sekarang Oh berarti Oma Meti ini dulunya tinggal sama adiknya ya, berdua. ada bertiga sama kakaknya. Cuma jadi gini, 3 bersaudara, 1 Om Herman. Ini normal ya, nikah punya anak tapi ya sudah meninggal semua. Terus ini Tante Meti, terus adiknya Om Ade. Nah, dia sama adiknya sama-sama nggak nikah. Adiknya udah meninggal, tinggal dia sendiri. Jadi tinggal Oma Meti sendiri ya. Oke. Nah untuk kesehariannya Oma Meti itu siapa yang memberikan makan atau pembayaran listrik, air gitu? Yang tiap bulan masih support sampai sekarang itu ya sepupunya yang tinggalnya di situlah, deket-deket Pondok Labu itu. Tiap bulan pasti ngirim, baik itu berupa bahan makanan sama uang ya biasanya. Sama ada juga dari teman-teman SMA-nya. Dulu dia alumni SMA 6. Nah itu ada ya pasti seumuran dia juga. Jadi dulu sering kesini ya, mungkin sekarang udah nggak pernah kesini lagi karena udah sepuh juga kan. Tapi biasanya kirim sopirnya, kirim amplop berapa. Pernah saya beberapa kali nggak nyampe karena diketok pintunya berkali-kali. Wah sering kan gitu. Jadi gini, kalau dia nggak ada rencana mau keluar untuk keperluannya dia, siapapun ketok-ketok pintu biasanya gitu. Saya nggak ada urusan gitu. Nggak akan dibukain lah ya. Iya, kebetulan gitu paling baru dibukain kalau ada pas kebetulan keluar. Susah orang. Nah berarti kalau Oma Meti pegang uang gitu biasanya belanja makanan sendiri? Kalau bahan makan kan ada ya bulanan. Mungkin sebagian mungkin beli ya, tapi yang sering kalau pagi itu roti biasanya kan ada tukang roti lewat, dia beli. Biasanya kalau beli bangsa banyak gitu 2-3 hari dia nggak keluar gitu, sudah ada stoknya. Nah, keluar paling beli
apa makanan kucing karena punya di Alfa itu kan dekat belakangnya rumah dia sebetulnya Alfa, cuman jalannya kan harus muter gitu. Jadi paling ya makan apa ada tukang sayur di sini, paling belinya pisang yang nggak pakai dimasak gitu kan. Ya sama paling apa dia punya kan, saya lihat di dapurnya itu ada apa multi cooker gitu ya, kayak rice cooker tapi bisa buat sayur, buat apa ya, itu mungkin kalau nggak pas lagi masak nasi mungkin masak sayur dulu, tapi nggak ada goreng-goreng jadinya ya gitu. Oh berarti nggak ada tabung gas di dalam rumahnya? Nggak berani. Oh nggak berani, oke. Berarti kalau Mama Meti beli makanan kucing jalan kaki ke Alfa gitu? Iya. Ya kemarin saya sempat lihat nonton di vlognya teman-teman, Pak Yanto ini salah satu tetangga yang paling akrab lah sama Oma Meti. Apa yang membuat hati Pak Yanto itu tergerak untuk perhatian lah ke Oma Meti? Saya anggapnya itu kalau orang tua kita sendiri gitu ya, kalau sendiri kan pasti ada butuh ini, butuh itu, tapi dianya kok nggak lama-lama saya apa ya, yang membuat dia percaya diri hidupnya itu jadi begitu. Kata perlu apa? Enggak apa. Paling ya itu, kalau alat-alat masaknya rusak baru kesini. Kalau nggak ada perlu. Sepertinya buat dirinya sendiri nggak perlu ada update apalah, mau dari rumahnya pun demikian. Jadi kebetulan kita ya tetangga sepager lah. Jadi ya gitu. Kalau ada apa-apa istri saya kalau Sabtu Minggu suka masak, kita kasih makan, ada buah kita kasih buah. Itu. Nah, Pak Yanto mungkin tahu ya tentang Oma Meti. Kenapa sih Pak, kalau saya lihat tadi ya tentang pertemuan saya tadi sama Oma Meti, kayaknya dia tuh lebih kayak menutup diri gitu Pak. Apakah ada sesuatu apa gitu yang membuat beliau tuh jadi trauma untuk menerima tamu baru gitu? Ya mungkin karena kesendiriannya itu yang puluhan tahun sendiri kan dia, jadi agak protek ya. Jadi saya aja kalau bertamu ke dia nggak pernah juga masuk ke rumahnya, paling jadi pagar aja gitu ngobrol, kecuali dia yang sendiri yang ke rumah. Biasanya kan sore gitu apa yang rusak gitu, kalau nggak minta apa makanan kucing ada ya saya kasih. Kebetulan kita juga pelihara kucing, jadi saya jarang ngobrol, tapi masuk ke dalam rumahnya nggak pernah sih. Kalaupun pernah pasti ada sesuatu gitu, kayak apa betulin listriknya baru masuk. Selepas itu kita nggak pernah masuk ke rumahnya. Ya itu karena puluhan tahun sendiri kan dia, namanya sendiri puluhan tahun itu pun udah nyaman walaupun kondisinya seperti itu ya rumahnya. Berarti kalau air listrik ada berarti ya? Ada, ya itu sepupunya itu yang suka bayarin tokennya. Token kan bisa lewat. Nah itu dari bentuk rumahnya kan Pak, itu udah banyak yang rusak ya Pak ya? Udah hancur-hancuran, itu dalamnya juga hancur ya Pak ya? Aduh, susah kita mau cerita. Bayangin sendirian puluhan tahun, disapu juga enggak ya? Ya enggak tahu lah, kalau terasnya mungkin pernah saya lihat nyapu, kalau dalamnya saya nggak pernah lihat. Terus dia itu ada pompa air nyala pompanya. Waktu ada tukang itu tempoh hari saya baru tahu itu, oh ada pompanya, pompa air dan nyala walaupun nyalanya kecil ya. Terus dia nggak ada toren, jadi nggak ada water toren itu buat nyimpen air. Jadi kalau butuh air dia nyalain saja. Jadi kalau bisa dibayangkan kamar mandinya kalau nggak ada water toren gitu, ya itulah susah kan kita bayanginnya. Pada saat saya betulin listriknya itu ya mohon maaf sekali, saya sampai mau muntah. Cepet-cepetan betul keluar gitu. Karena nggak bisa karena nggak ada air ya untuk membersihkannya gitu ya. Membersihkannya kan sekedar pada saat nyala gitu. Nah, belum nyala kan apa yang dikerjakan kita nggak tahu. Dapurnya pun juga gitu kan. Ya namanya gitulah,
susah kita. Udah berumur juga sih ya, jadi kayak Males untuk ini, ya, males malas itu. itu, malas gerak gitu ya. Oke. Nah, untuk Oma Meti sendiri Pak, Oma Meti ini dulunya kerja di mana sih Pak? Dulu itu karena lulusan UI bagus juga. Oh, Universitas Indonesia. Dari SMA-nya SMA 6 lulus. Hubungan situ ya? Dia M itu terus masuk UI ekonomi manajemen, kerja di beberapa tempat. Terakhir itu di Ford Foundation Amerika itu yang cabang Jakarta gitu ya. Jadi tiap pagi itu diantar jemput sama mobil Ford kita itu. Dulu keluarga kita keluarga ya biasalah namanya pegawai negeri itu. Waduh, orang masuk rumah jemput mobil mewah gitu. Salut gitu kita dulu. Tapi ya gitu, dia nggak pernah namanya kita ada di depannya, buka jendelanya, permisi, maki, nggak ada, lewat aja. Itulah biasa. Namanya zaman itu kan jobnya jauh, kita ya maklum aja sih. Berarti Oma Meti ini udah lama ya Pak tinggal di sini ya? Apa sejak lahir? Enggak. Kalau di sini orang tua kita itu tahun 70, dia tahun 65 pas PKI. Nah itu dia pindah situ. Sebelumnya menurut ceritanya dia kan sebelumnya pindah-pindah juga. Karena dia bapaknya itu kan polisi ya, kalau nggak salah sekarang mungkin sepadan dengan jenderal pangkatnya kalau sekarang. Oh, almarhum bapaknya. Iya. Jadi pindah-pindah. Tante Meti pun lahirnya di Padang. Adiknya ada lahir di mana di luar Jawa juga gitu. Jadi pas di sini tahun 65 pindah ke sini. Jadi bapaknya dari Oma Meti ini seorang jenderal ya, jenderal polisi. Istri saya 82 di SMA 6. Iya. Wah, banyak alumni SMA 6 ya. Tuh 70 belakangnya tuh temennya tuh. Oh, iya. Karena kan dempetan banget tuh ya. 70. Kakak di sana di SMA 6 gitu. Ya. Berarti sampai detik ini Bapak yang masih perhatian lah ya sama sebatas iya. Sebatas biasanya gini. Kalau malam kan pasti nyala lampu teras. Pagi-pagi kalau saya lihat masih nyala, berarti belum bangun. Kalau udah mati lampunya berarti udah bangun. Sebaliknya kalau malam nggak dinyalain ada apa gitu. Tapi biasanya lupa lampu terasnya nggak nyala, tapi lampu induknya nyala. Gitu aja. Iya. Jadi nyiriinnya dari lampu ya. Nah itu kemarin kata temen aku banyak kabel-kabel yang berserakan di bawah ya Pak ya? Betul. Nah itu harus waspada juga tuh ya Pak ya berarti itu, ya? Makanya karena kamar depan itu kan udah ambrol itu atapnya, hujan itu pasti air masuk dan itu yang kita takutkan, itu korslet keinjek. Banyak kabel kan kita nggak tahu. Seringkali ke rumah bawa alat-alat listrik itu pasti korslet, dimakan tikus lah. Colokannya panas melewat itu kita ganti apa gitu, kita udah sering kali itu, hampir sebulan sekali gitu. Nah selain Pak Yanto, apakah RT atau pemerintah setempat udah pernah bantu belum ke sini? Yang saya tahu sih nggak pernah ya, nggak pernah ada. Kalau dari pihak dinas sosial gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada. Iya. RT pun juga sebetulnya udah tahu kondisinya seperti itu ya, mungkin apa ya, sibuk atau gimana nggak pernah sih. Nengok aja juga ya, kalau nggak saya telepon nggak datang gitu. Ya, mungkin banyak kali ya sibuk ngurusin warga-warga yang lain gitu ya Pak ya. Oke lah, siap. Nah, kita kan namanya tetangga, kalau pagi itu biasanya beli roti, kok nggak beli roti, ada apa, ngiring gitu aja. Ntar kalau 2 hari 3 hari nggak keluar, itu baru kita ada apa ini, sampai keluar entah itu sejam, pokoknya kata oh keluar nggak apa-apa, udah ya sudah. Tapi Bapak pegang nomor telepon sepupunya ya Pak ya? Ada. Oke, nanti berarti kalau ada apa-apa tinggal kontak ya Pak ya? Iya, itu makanya itu yang paling penting buat saya. Sebelumnya kan belum, ya setahun kemarin lah mungkin ya. Kebetulan pas kesini ngirim bulanan,
nggak ketemu, dititipin ke saya. Pas dikirim saya tanya, siapa ibu ini siapa? Oh saya sepupunya. Oh alhamdulillah saya bisa minta nomornya. Soalnya kalau ada apa-apa bisa saya Iya, telepon. benar. Itu akhirnya kita komunikasi. Oke lah, siap. Pak Yanto, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan Oma selalu sehat lah ya. Bapak juga selalu sehat sama keluarga. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Yanto ya. Wah luar biasa banget nih ya Pak Yanto. Jiwa kemanusiaannya, jiwa kepeduliannya itu besar banget. Wah, thank you so much lah buat Pak Yanto. Oke lah teman-teman, kayak cukup sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, selamat berkebaikan.